Oke Bang, gimana melihat kasus terkait NM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Reja Gladys? Nah, Abang seperti apa sih? Ini kasus Nikita Mirzani kemudian statusnya sebagai tersangka dalam laporan kepolisian di Polda Metro Jaya. Jadi begini, penyidikan di Polda Metro Jaya itu adalah penyidikan yang berlangsung secara hati-hati. Kemudian penyidikan yang berlangsung dasarnya dulu tadinya adalah pasti penyelidikan, baru kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan, sehingga proses penyidikan itu tentu berlangsung secara hati-hati dan cermat begitu. Jadi ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka, itu artinya sudah ada penyidikan yang cermat dan akurat dengan kehati-hatian. Apa tuh hati-hati, cermat dan akuratnya? Yaitu si penyidik Polda Metro Jaya sudah memeriksa saksi-saksi, memeriksa korban, mendapatkan keterangan-keterangan yang lengkap, mencari bukti-bukti, mendapatkan bukti-bukti yang lengkap, sehingga kemudian dengan bukti-bukti yang ada, dengan kesaksian yang ada, sudah cukup seseorang kemudian atau paling tidak suatu penyelidikan menjadi penyidikan, dan penyidikan kemudian bisa menentukan siapa tersangkanya. Nah, dalam hal ini karena bukti-bukti sudah ada, saksi-saksi sudah ada, keterangannya sudah ada, dan setelah dikonfrontir dan pemeriksaan lapangan juga ternyata akurat dan benar kesaksian dan bukti-buktinya, maka si Nikita Mirzani kan kemudian dijadikan tersangka. Apakah sudah memenuhi unsur? Jawabannya ketika penyidikan sudah berjalan baik tentunya dugaan memenuhi unsurnya sudah terpenuhi, yaitu Nikita Mirzani dituduh atau diduga melakukan tindak pidana pemerasan, melakukan tindak pidana pencucian uang, melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan Undang-Undang ITE. Tentunya itu. Jadi atas dasar itu semua, atas dasar pasal-pasal pidana dan atas dasar bukti-bukti dan saksi-saksi yang mendukungnya, sehingga unsur-unsurnya terpenuhi pasalnya, sehingga akhirnya pihak penyidik kemudian menentukan atau menetapkan seorang Nikita Mirzani menjadi tersangka. Apakah kemudian Nikita Mirzani dipanggil? Ya, dipanggil sebagai tersangka. Apakah datang? Kedengarannya Nikita Mirzani tidak datang sekali. Untuk kedua kalinya mungkin datang, mungkin tidak. Kita belum tahu. Nah, ini kan Bang nantinya Nikita akan dipanggil ya Bang, kabarnya kan. Apakah nantinya kemungkinan dia akan ditahan atau seperti apa Bang? Jadi ketika Nikita dipanggil kedua kali sebagai tersangka dan dia hadir, pemeriksaan itu akan berjalan. Pemeriksaan terhadap Nikita Mirzani sebagai tersangka, kemudian pasti ada permintaan keterangan buat Nikita Mirzani terhadap bukti-bukti yang sudah ada, terhadap keterangan saksi dan keterangan korban yang sudah ada. Itu kemudian ditanyakan kepada Nikita Mirzani, benar tidak kejadiannya. Kemudian penyidik juga memastikan juga apakah Nikita Mirzani punya keadaan lain atau cerita lain, itu juga dipastikan. Tapi kemudian kalau semua keterangan saksi, keterangan korban, bukti-bukti kemudian sudah dikonfrontir dengan Nikita Mirzani sebagai tersangka, dan ternyata itu kuat, bahwasanya bukti-buktinya kuat, saksi-saksinya kuat, dan Nikita Mirzani sebagai tersangka, dan mengingat pasal yang dituduhkan ke Nikita Mirzani adalah pasal-pasal yang kemudian ancaman hukumannya adalah lebih dari 5 tahun, maka Nikita Mirzani berdasarkan keadaan-keadaan pasal-pasal yang dikenakan, yang ancaman hukumannya 5 tahun, maka seorang Nikita Mirzani bisa kemudian ditahan. Begitu, ditahan kenapa? Karena ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Apa saja pasal-pasal yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun? Yaitu pasal pemerasan, pasal tindak pidana pencucian uang, TPPU, itu ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Termasuk juga ada pasal di pencemaran nama baik yang Undang-Undang ITE juga ancamannya juga ada yang lebih 5 tahun. Begitu. Jadi ya sudah, kemungkinan besar berdasarkan keadaan-keadaan pasal yang ada, maka ketika Nikita Mirzani kemudian diperiksa di wilayah penyidikan sebagai tersangka, kemungkinan besar dia akan ditahan. Kalau apa? Kalau bukti-bukti yang ada, saksi-saksi yang ada kemudian dikuatkan keselarasannya dengan apa yang nanti disampaikan oleh Nikita Mirzani. Artinya tidak ada alibi-alibi yang kemudian melemahkan bukti, melemahkan saksi-saksi yang sudah ada terlebih dahulu. Jadi Nikita Mirzani tidak punya alibi misalnya, ya sudah, berarti kan sudah klop sebagai tersangka dan memang diduga pelaku. Maka kemudian
potensinya adalah Nikita Mirzani ditahan. Tapi kalau ada alibi-alibi lain yang kemudian bertentangan, tentunya ada suatu posisi di mana penyidik kemudian mencoba kemudian menganalisa ulang status tersangka Nikita Mirzani, dan kemungkinan besar kalau ada alibi lain yang bertentangan yang kemudian tidak klop dengan bukti, bisa jadi Nikita Mirzani kemudian bisa tidak ditahan gitu. Nah ini kan Bang, dia menyangkal ya, kata Abang alibi-alibinya itu salah satunya, kata dia bukan memeras tapi emang dikasih sama dokter Reja Gladys gitu kan. Menurut Abang gimana tanggapannya? Ya tentunya itu keterangan dari Nikita Mirzani. Tapi kan ketika bukti-bukti, ketika ada saksi-saksi menceritakan terjadi dugaan pemerasan, nah ini potensi begitu. Jadi Nikita Mirzani kemudian nanti akan dikonfrontir dengan saksi-saksi yang ada, apakah memeras apa tidak. Tapi biasanya kalau ada suatu pencemaran nama baik, biasanya ada pemerasan di situ. Ada pencemaran nama baik dan kemudian ada pentransferan uang, itu biasanya ada pemerasannya gitu. Karena orang kemudian menakut-nakuti seseorang, nanti kamu dicemarkan, nanti kamu kita jelekan, nanti kamu bisa jatuh usahanya. Tentunya ada posisi kalau itu saya nggak omongkan, itu nggak saya ceritakan supaya kamu nama baik tetap baik, maka kirimlah sejumlah uang, itu pemerasan namanya. Oke Bang.